Salam guru penggerak. Semoga kita sehat selalu dan tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Kembali lagi saya hadir untuk Bapak Ibu semua. Saya Tri Susilawati dari SD 05 Padang Pasir, CGP Angkatan 1 Kota Padang tahun 2020. Bapak Ibu, pada saat ini saya akan membacakan tugas saya di koneksi antar materi 2.3.A10 tentang coaching. Fasilitator saya Wati Sunarsi, didampingin dengan pendamping saya Desniza Ozra. Baiklah Bapak Ibu semua, saya akan membahas tentang coaching. Apa itu definisi coaching? Jadi, coaching adalah hubungan kemitraan dengan klien dalam suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran, dan untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional klien. Kemudian apa-apa saja prinsip-prinsip coaching? Di sini kita akan melihat tentang prinsip-prinsip coaching tersebut. Adanya kemitraan, adanya percakapan kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian Bapak Ibu semua, ada 4 kompetensi dasar bagi seorang coach. Apa saja itu? Pertama, harus memiliki keterampilan membangun dasar proses coaching. Kedua, harus memiliki keterampilan membangun hubungan yang baik. Ketiga, keterampilan berkomunikasi. Dan yang keempat, keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Bapak Ibu semuanya, ada 4 aspek komunikasi praktek coaching. Yang pertama, komunikasi asertif. Yang kedua, menjadi pendengar yang aktif. Ketiga, bertanya secara efektif. Dan yang keempat, adanya umpan balik positif. Pada coaching ini kita menggunakan model Tirta. Apa itu Tirta? Di sini kita bisa lihat adanya pengembangan dengan model, kemudian kita tahu Tirta itu artinya air. Jadi ibaratnya murid itu sebagai air. Dan apa fungsinya coach? Jadi sebagai coach kita harus memastikan agar aliran itu jangan tersumbat. Jadi kita perlu membantu coach kita agar bisa belajar dengan semestinya. Coaching ini dengan model pembelajaran Tirta, T itu tujuan, I identifikasi, R rencana aksi, dan T itu tanggung jawab. Kemudian kita akan melihat apa kaitan pembelajaran coaching ini dengan materi yang lain. Coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dan coaching ini dilakukan untuk mewujudkan merdeka belajar dengan menggali potensi siswa sesuai dengan minat, profil siswa, dan kesiapan belajar siswa. Kemudian, coach harus mampu untuk apa? Adanya proses coaching yang mengharuskan seseorang coach memiliki kompetensi sosial emosional. Kemudian perlu menggali emosional coach, bisa mengelola emosi, memiliki keterampilan berempati, mengaktivitaskan kerja otak, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan reflektif, dan dapat membuat murid melakukan metakognisi. Kemudian juga mampu membuat murid lebih berpikir secara kritis dan mendalam sehingga murid dapat menunjukkan potensinya. Kemudian apalagi dengan kaitan pembelajaran ini sesuai dengan pembelajaran yang sudah-sudah? Kita lihat di sini, nilai dalam peran sebagai guru penggerak yang mandiri, reflektif,
kolaboratif, inovasi, dan berpihak pada murid, dapat menggunakan segala kekuatan dan potensi yang ada untuk membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Hal ini sejalan dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian hubungan lagi dengan pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkan pembelajaran sosial emosional dan mewujudkan filosofi pendidikan. Dan coaching merupakan salah satu sarana yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pelajar Pancasila yang sesuai dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita sekarang masuk pada materi stop. Apa itu stop? Jadi, kita perlu berhenti sejenak dalam pekerjaan kita. Kemudian kita perlu mengambil napas yang dalam. Kemudian kita hembuskan sambil tersenyum. Kemudian kita juga perlu melakukan observasi terhadap napas dan sensasi dalam tubuh kita. Dan kita perlu melakukan metode ini dengan kesadaran dan kasih sayang. Kaitan antara materi. Untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, pembelajar berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional dengan pendekatan kesadaran penuh. Teknik stop ini dapat dijadikan metode dan pendekatan yang dapat mewujudkan well-being ekosistem. Kemudian ada lagi kaitannya, misalnya sehubungan dengan PSE. Apa itu PSE? Kita lihat di sini pendekatan kesadaran penuh dapat menjadi budaya positif di sekolah. Maka pembelajaran berdiferensiasi akan lebih mudah diterapkan karena anak lebih fokus, lebih semangat, tanggung jawab terhadap tugas dan pelajarannya. Kaitan yang lain, anak akan bahagia karena pembelajaran yang disajikan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Minat dan profil belajar siswa dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, maka akan terwujud profil pelajar Pancasila. Terima kasih, salam guru penggerak.